Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman saya honorer Tendik yang sudah mengabdi beberapa lama. Ini ada kabar gembira. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini ada kabar gembira untuk honorer Tendik. Masuk formasi ASN P3K. Kemdikbudristek telah mengusulkan. Ini sangat kita tunggu-tunggu agar honorer Tendik bisa masuk di ASN PPK atau P3K. Pada tanggal 15 Oktober 2021 yang lalu, jppn.com memberikan info dari pejabat Kemendikbudristek soal P3K 2022 Tendik honorer mungkin senang. jpnn.com Jakarta, tenaga kependidikan Tendik honorer yang menunggu kesempatan ikut tes P3K bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya, Kemendikbudristek sudah mengusulkan formasi P3K untuk Tendik pada seleksi ASN 2022. Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek Nunuk Suryani menjelaskan untuk seleksi P3K 2021 dan 2022, Kementerian Menpan RB tidak menyiapkan formasi untuk Tendik. Sehingga untuk tahun ini Kemdikbudristek belum bisa mengajukan formasi Tendik di P3K 2021 karena memprioritaskan guru. Kita ikuti lagi perkembangannya. Namun untuk tahun depan, saya ulangi, namun untuk tahun depan Kemdikbudristek berupaya agar ada formasi P3K bagi Tendik honorer. Saya ulangi kembali teman-teman, namun untuk tahun depan, maksudnya tahun depan 2022, Kemendikbudristek berupaya agar ada formasi P3K bagi Tendik honorer. Saya lanjutkan, kami sudah mengajukan usulan formasi P3K 2022 untuk Tendik. Nah, di sini Kemdikbud sudah mengusulkan, sudah mengajukan. Mudah-mudahan usulan kami dikabulkan oleh Kemenpan RB. Ini diinformasikan pada tanggal 15 bulan Oktober yang lalu di Jakarta. Upaya Kemdikbudristek ini sebagai tindak lanjut atas kesepakatan pemerintah dengan panja pengangkatan guru tenaga kependidikan honorer menjadi ASN Komisi 10 DPR RI. Ini sudah kesepakatan teman-teman. Jadi ini tidak bisa lagi tidak diberlakukan. Harus diberlakukan tahun depan. Salah satu rekomendasinya adalah mengupayakan guru dan Tendik honorer menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Saya ulangi, salah satu rekomendasinya adalah mengupayakan guru dan Tendik honorer menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Menpan RB Cahyokumolo dalam rapat dengan Komite 1 DPD RI pada tanggal 4 Oktober 2021 menyampaikan rekrutmen P3K 2022 akan mengakomodir tenaga teknis administrasi termasuk Tendik. Nah ini sudah semakin jelas ya teman-teman. Bahkan untuk honorer K2 akan diberikan kebijakan khusus agar bisa mengikuti tes P3K 2022. Dia juga menegaskan untuk 2022 pemerintah fokus pada rekrutmen P3K sedangkan seleksi CPNS ditiadakan. Jadi tidak ada lagi untuk PNS tahun depan. Sudah difokuskan kepada P3K. Menpan RB juga menyebutkan formasi P3K guru yang belum diajukan tahun ini sekitar 500.000 akan diplotkan tahun depan. Nah ini, kalau guru sudah sama-sama kita tahu akan ada lagi rekrutmen tahun depan. Yang paling penting kita mengetahui perkembangannya adalah tentang rekrutmen Tendik. Kita pantau lagi teman-teman, kita dapatkan lagi informasi dari jpnn.com hari Sabtu yang lalu, tanggal 16 Oktober 2021, sekitar jam 4. Ketua Forum Honorer sujud syukur mendengar formasi P3K 2022. Nah, ini foto teman-teman pejuang-pejuang honorer. Kita
patut memberikan apresiasi kepada teman-teman kita ini berjuang untuk honorer, termasuk honorer Tendik. Ketua Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia Bidang Kewirausahaan Aji Susanto mengatakan gembira karena ada kebijakan Kemdikbudristek terkait rekrutmen P3K 2022. Kemdikbudristek telah mengajukan usulan formasi P3K 2022 untuk tenaga kependidikan. Saya ulangi, untuk tenaga kependidikan. Kami sujud syukur akhirnya tenaga kependidikan diusulkan Bapak Dirjen KTK Iwan Syahril untuk formasi P3K 2022. Dengan usulan tersebut, menurut Aji, mengobati kegelisahan honorer non-K2 Tendik karena pada seleksi P3K 2021 tidak diberikan formasinya. Mereka akan diberi kesempatan yang sama dengan honorer non-K2 guru supaya bisa mengikuti seleksi P3K 2022 nantinya. Saat ini mereka hanya mengawal realisasi P3K bagi non-K2 guru dan Tendik di tahun 2021 sampai 2024. Sebelumnya Sekretaris Dirjen Guru GTK Nunuk Suryani mengungkapkan formasi P3K 2021-2022 tidak ada untuk tenaga kependidikan. Namun, Dirjen GTK Kemdikbudristek tetap mengajukan usulan formasi P3K 2022 untuk Tendik. Harapannya usulan tersebut disetujui Menpan RB Cahyokumolo. Kita sama-sama berdoa supaya disetujui oleh Menteri PAN RB Cahyokumolo. Pejuang-pejuang honorer sudah mengusulkan kepada Kemenpan RB, mudah-mudahan prosesnya lancar sehingga Tendik bisa ikut tes P3K 2022. Sudah semua berjuang agar Tendik honorer itu bisa direkrut pada tahun 2022 menjadi ASN P3K. Perlu saya sampaikan ke teman-teman, menurut undang-undang bahwa tenaga kependidikan Tendik itu adalah tenaga administrasi. Nah, tenaga administrasi itu termasuk sekarang yang paling banyak bekerja adalah operator dapodik. Saya terus terang aja, karena saya mantan birokrasi dari Dinas Pendidikan, saya sangat bergembira ketika ada informasi untuk pengangkatan Tendik ini. Karena mereka sangat kasihan juga. Jangankan gaji 300, kadang-kadang 100.000 gajinya per bulan. Kadang-kadang tidak ada. Tenaga operator itu sangat penting sekarang. Operator dapodik itu. Jangan dikira gampang itu. Itu paling sulit. Karena dia bisa tidak tidur satu malam untuk mengejar agar data dapodiknya bisa valid. Karena itu berpengaruh kepada sertifikasi. Pengaruh kepada data-data yang semuanya. Kita sudah tahu Kemendikbud itu tanpa data dia tidak mau memberikan sesuatu kepada sekolah. Tenaga perpustakaan. Untuk kedepannya tenaga perpustakaan ini sangat dibutuhkan di sekolah. Bukan hanya tenaga perpustakaan memegang buku, menjaga buku, bukan. Di ruang perpustakaan itu sangat banyak sekali yang dikerjakan, termasuk barang-barang elektronik juga. Tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar. Ini di SKB. Di SKB itu, Sanggar Kegiatan Belajar, itu sudah unit satuan pendidikan sekarang. Pengelola kelompok belajar itu banyak sekali honor-honor di sana yang bisa mendukung fungsi daripada SKB. Pamong belajar, banyak juga pamong belajar yang ini sama sebenarnya dengan guru, tetapi ini tidak diperhatikan ini tahun 2021. Tenaga kebersihan, tidak kalah pentingnya tenaga kebersihan. Tanpa kebersihan, sekolah itu tidak karuan. Jadi inilah yang nanti berkesempatan untuk diangkat menjadi P3K Tendik. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, persiapkanlah diri Anda dari sekarang. Apa yang harus dipersiapkan? Ikutilah perkembangan informasi tentang Tendik Cikal ASN P3K 2022. Pantau terus perkembangannya. Informasi sekecil apapun itu penting kepada saudara-saudara yang tendik-tendik itu. Terutama operator dapodik yang saya katakan tadi. Itu penting sekali. Anda sudah capek siang dan malam memperjuangkan dapodik itu, tetapi belum dihargai. Semoga nanti tahun depan, 2022, Anda sudah dihargai sehingga perjuangan kalian tidak sia-sia.
Pelajarilah soal-soal P3K Tendik, khusus Tendik. Kadang-kadang kita ini suka masuk ASN P3K tapi tidak mau belajar, itu omong kosong. Jadi belajarlah tentang soal-soal itu, exercise setiap soal-soal itu, supaya Anda nanti bisa masuk passing grade-nya. Jangan memaksakan diri kalau tidak masuk di passing grade. Makanya dari sekarang belajar, dan belajar. Pelajari soal-soal PNS Tendik yang sebelumnya. Jadi pelajarilah soal-soal PNS Tendik yang sebelumnya, yang untuk PNS itu. Supaya Anda bisa siap untuk seleksi tahun depan. Jangan belajar tahun depan, sekaranglah belajar. Selamat belajar, dan belajar. Maka kesuksesan akan di tangan Anda menjadi ASN P3K tahun depan. Sukses selalu untuk teman-teman saya. Sampai ketemu di video dan informasi terkini di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan like serta loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.